Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-29. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami tetap mau setia untuk menikmati firman-Mu, karena kami percaya ini adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan yang mau membentuk kami, yang mengubah akan hidup kami, dan yang dapat memberikan janji dan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan isi hati Tuhan dan memperdengarkan suara Tuhan. Lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan wawasan tentang firman-Mu ini. Maka mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Daniel pasal 2 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja, demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan makna juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli tunun. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Daniel pasal 2 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-29 diberikan tema hikmat memberikan keberanian. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang Allah telah izinkan mengarungi hidup dalam dunia ini, menjadi suatu pilihan bagi saya dan pemirsa, di manakah posisi kita menjadi anak-anak yang memilih. Ada hikmat yang berasal dari dunia, ada hikmat yang berasal dari sorga. Kalau hikmat yang berasal dari dunia, itu dapat kita lihat pada kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Ini hikmat yang berasal dari dunia. Ada iri hati, perasaan iri hati, hikmat yang berasal dari dunia pada Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Itu hikmat yang berasal dari dunia, yang tidak akan memberikan kita keberanian, tetapi kehidupan kita ada di dalam hidup yang jahat, hidup yang tidak punya menyatakan kasih. Oleh sebab itu, kalau hikmat yang berasal dari Tuhan, dapat kita lihat pada Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17 mengatakan kepada kita, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk dapat kita mendapatkan hikmat yang berasal dari atas atau yang berasal dari Tuhan, bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi itu membutuhkan suatu proses, dan Allah mau melihat sampai sejauh mana kita punya suatu relasi, hubungan kita dengan Allah, sehingga Allah dapat memberikan hikmat dengan sendirinya dapat kita rasakan. Karena Yakobus pasal 1 pada ayatnya yang ke-6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mengapa kita harus meminta hikmat yang berasal dari Tuhan? Karena hikmat yang berasal dari Tuhan, kita dapat memecahkan dan dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Maka kita tidak mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, keputusasaan, dan kita tidak mengalami ketakutan. Tapi kita mampu dan berani untuk maju, untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Sebagaimana kita melihat pada Daniel, ketika dia mendengar tentang keadaan kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar, berdasarkan mimpinya yang tidak ada seorang pun dapat mengartikan, menerjemahkan akan mimpinya, baik itu orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujun, itu tidak mampu, karena itu mereka adalah berasal dari dunia. Tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan, Daniel yang telah memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, berdasarkan Daniel punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga Allah memerintahkan Daniel untuk harus Daniel tampil, supaya Daniel bersama dengan teman-temannya jangan kena dampak dalam pembunuhan, karena bukan hanya orang-orang bijaksana, ahli-ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujun, tetap yang akan mengalami kematian berdasarkan ketidakmampuannya mereka menerjemahkan dan mengartikan akan mimpinya Raja Nebukadnezar. Semua yang ada di sekeliling situ pun dalam kepemimpinan wilayah Raja Nebukadnezar akan dimusnahkan. Maka Daniel tampil dengan keberanian di hadapan Nebukadnezar untuk mau menjelaskan tentang arti mimpi yang telah Nebukadnezar bermimpi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak tantangan, banyak persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi awalnya saya mengarahkan pemirsa dan kita sekalian untuk di mana posisi kita atau di mana kehidupan kita. Apakah kita memilih hikmat yang berasal dari dunia, apakah kita memilih hikmat yang berasal dari Tuhan? Kalau hikmat yang berasal dari Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kehidupan sebagaimana pada Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17 ini mengatakan kepada kita, kita ada punya belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hidup yang selalu melakukan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, berarti kalau hidup memiliki hikmat yang berasal dari atas, ada kemenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan yang akan kita miliki. Mintalah hikmat dari Tuhan, dan maka perjalanan kehidupan saya dan pemirsa sekalian, kita tidak akan mengalami ketakutan. Siapapun orang yang ingin mau menghadang kita, mengancam kita, yang ingin mau menganiaya kita, yang ingin mau merancangkan banyak kejahatan untuk membuat kesusahan dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri yang akan bertindak, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menghadapi dan melewati semuanya, karena Dia ada di pihak saya dan pemirsa sekalian. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memiliki hikmat yang membawa keberanian dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat melewati semua berbagai macam masalah, tantangan, cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Kami tidak mengalami ketakutan, tetapi kami mampu untuk melewatinya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Bapa benar, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Inilah doa kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.